Kartini adalah putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang priyayi dari kalangan ningrat Jawa. Tidak lama setelah lahir, sang ayah yang semula seorang patih diangkat menjadi Bupati Jepara. Sementara itu, ibu yang melahirkan Kartini bernama Ngasirah, seorang anak dari tokoh agama terkenal di Jepara, Kiai Haji Madirono, yang masih memiliki garis keturunan dari Trah Mataram. Besar di lingkungan bangsawan, Kartini memperoleh pendidikan yang cukup baik. Tidak seperti kaum perempuan pribumi yang berasal dari masyarakat biasa. Kartini kecil menempuh pendidikan di Europe Late School hingga usianya menginjak 12 tahun. Setelah itu, Kartini mulai dipingit sesuai dengan tradisi Jawa. Meskipun demikian, keinginan Kartini untuk belajar tidak padam. Kartini belajar mandiri dan berkorespondensi melalui surat dengan teman-temannya yang berasal dari Belanda. Berkat membaca banyak referensi dari Eropa, Kartini ingin agar kaum perempuan sebangsanya tidak lagi tertindas. Kumpulan surat-surat Kartini itulah yang dikenal dan diterbitkan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dari situlah perjuangan Kartini untuk memajukan kaum Hawa di Indonesia dimulai, termasuk mendirikan sekolah wanita didukung sang suami Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, yang tidak lain adalah Bupati Rembang. Sayang, masih di usia cukup muda, 25 tahun, Kartini meninggal dunia beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya, Susalit Joyo Adiningrat, pada tanggal 13 September 1904. Dan setiap tanggal 21 April, hari kelahiran Raden Ajeng Kartini diperingati oleh masyarakat Indonesia dan dikenang sebagai tokoh emansipasi wanita. Kartini wafat pada tahun 1904 dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, 17,5 kilo ke arah selatan kota Rembang. Banyak wisatawan berziarah sejak menjelang hingga peringatan hari kelahiran sang tokoh wanita Indonesia tersebut. Di lokasi pemakaman terdapat juga pemakaman suami dan putra satu-satunya, selain juga makam Kartini sendiri. Menurut sang juru kunci, selain makam, di kompleks tersebut juga terdapat rumah singgah milik keluarga Kartini yang diberi nama Puncak Winaryo. Rumah tersebut sering digunakan bermalam maupun istirahat keluarga Kartini maupun Joyo Adiningrat setelah berziarah. Nah, suaminya Bupati Rembang punya tanah di sini seluas 5 hektar untuk pemakaman keluarga yang Joyo Adiningrat ini. Jadi semuanya keluarga makamnya ada di Desa Bulu ini. Itu jadi ikut suaminya karena suaminya Bupati Rembang, dimakamkan di Kecamatan Bulu karena tanahnya di sini seluas 5 hektar. Gitu. Di sini juga ada kondisi ini, Pak, tempat beristirahat untuk keluarga. Tempat istirahat untuk keluarga ada di sini, namanya Puncak Winaryo di itu sebelah utara. Sebelah utara sekitar dari sini ya ada 200 meter lah dari sini. Kondisinya seperti apa, Pak, sekarang? Kondisinya masih bagus, tapi itu tembok-tembok kuno semuanya, belum ada rekapan. Fasilitas di dalamnya apa tuh, Pak, itu, Pak? Fasilitas di dalamnya ada meja kursi, terus tempat tidur juga ada, TV juga ada di situ. Dulu itu rumah singgahnya sinten nih, Pak, awalnya? Kalau itu awalnya yang buat dari Pak Bupati Rembang Joyo Adiningrat sendiri. Udaya Joyo Adiningrat yang merupakan cucu dari Bupati Rembang, Aryo Joyo Adiningrat mengaku setiap menjelang peringatan Hari Kartini selalu datang ke Rembang dan bermalam di rumah singgah tersebut sebelum berziarah. Itu yang bisa saya ingin. Sebetulnya banyak, kalau ceritanya panjang sih. Kalau digarisnya panjang kan. Pak, ini selaku Ketua Hari Kartini kan itu luar biasa. Itu ya. Pesan-pesan kepada generasi muda agar generasi muda saat ini gimana? Ini pesan-pesan ke generasi muda ya, contohlah Ibu Kartini ya, dengan kehidupan yang saat itu zamannya menikah dengan seorang bupati kan tidak sebebas apa yang sekarang di ini kan ya, tapi Ibu Kartini masih bisa keluar dari belenggu itu
Ya akhirnya ya jadi semacam sekarang ini jadi emansipasi. Kalau mungkin Bu Kartini itu tidak keluar saat itu, ya nggak bisa juga. Nah kebetulan juga eyang saya itu memberi kesempatan pada Bu Kartini itu. Di rumah singgah tersebut terdapat foto peninggalan keluarga Eyang Joyo Adiningrat beserta cucunya, almari, meja kursi, tempat tidur, serta peninggalan lainnya yang masih asli. Meskipun hanya berjarak 500 meter dari makam Raden Ajeng Kartini, rumah singgah Puncak Winaryo luput dari perhatian peziarah karena lokasinya yang berada di belakang makam dan kondisinya pun tidak begitu terawat. Tim Liputan Jaya TV.